Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu melimpahkan kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, Allah kami yang berkuasa, yang maha baik, karena berkat-Mu, pimpinan dan perlindungan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan atas kami. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan menyediakan perkara dan hal yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, Jim Carrey, seorang aktor komedi Hollywood, dalam sebuah kesaksiannya mengatakan bahwa selama beberapa tahun ia mengalami persoalan, mengalami penderitaan, dan ada dua hal yang saat itu bisa dia pilih untuk lakukan. Pertama adalah membenci, yang akan mengakibatkan kehancuran diri sendiri dan menyakiti orang lain. Atau yang kedua, mengampuni, yang akan membawa pada kasih karunia. Jim Carrey memilih yang kedua, dan ia menyatakan bahwa penderitaan yang ia alami telah membawanya pada keselamatan dalam Kristus. Penderitaan, kesukaran, masalah dan berbagai pergumulan bukanlah penghalang untuk kita mengalami keselamatan, kekuatan, sukacita dan anugerah dari Tuhan. Penderitaan bukanlah alasan untuk kita menolak firman-Nya, dan juga bukan alasan untuk kita tidak hidup dalam kebenarannya. Dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 ini dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang luar biasa, berbeda dari biasanya. Tidak rata-rata, tapi di atas normal, melampaui kewajaran secara ukuran dunia. Karena mereka menerima firman Tuhan dengan sukacita, sekalipun mereka berada dalam penindasan yang berat. Menerima firman di sini mengandung makna bahwa mereka mempercayai firman Tuhan dan berpegang kepada firman itu, meskipun ada masalah dan penderitaan. Menerima firman Tuhan kalau keadaan baik adalah hal yang mudah. Sangat gampang untuk kita mempercayai firman ketika situasi berjalan seperti yang kita harapkan. Tapi biasanya ketika keadaan di luar ekspektasi kita dan menekan serta membuat kita menderita, disitulah kita seringkali mempertanyakan tentang firman Tuhan. Bahkan muncul keraguan serta penolakan. Dalam kebimbangan seperti itu, seringkali muncul godaan yang melemahkan iman kita, yang berusaha mengajak kita untuk keluar dari jalur kebenaran dan mulai melepaskan iman pada firman sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita sungguh percaya dan setia kepada Tuhan, maka kita akan tetap mampu untuk berpegang pada firman-Nya, mempercayai firman-Nya, dan bersukacita oleh Roh Kudus. Dalam ayat ini dikatakan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu yang terjadi pada jemaat di Tesalonika. Mereka bersukacita karena Roh Kudus. Berarti sukacita kita tidak dikerjakan oleh diri kita sendiri, bukan karena orang di sekitar kita, bukan karena situasi yang terjadi atas kita, tapi Roh Kuduslah yang membuat kita bersukacita selalu dalam segala keadaan. Saudara yang dikasih Tuhan, situasi kehidupan ini bisa saja sedang menguji iman kita, membuat perasaan kita terganggu.
mencoba untuk menghilangkan sukacita kita, melemahkan kecintaan kita pada firman-Nya, menggoyahkan keyakinan kita pada janji-Nya. Tapi mari saudara, tetap setia, bersukacita dalam Tuhan, berpegang pada firman-Nya. Jangan ragukan apa yang Tuhan katakan. Firman-Nya ya dan amin. Janjinya murni seperti emas yang teruji. Mari tetap percaya, sekalipun ada dalam kesukaran, ada dalam penderitaan, tetap percaya, tetap setia, dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan kami kekuatan, mengingatkan dan meneguhkan hati kami untuk selalu kuat dalam Tuhan, untuk tetap berpegang teguh pada firman-Mu dan bersukacita selalu dalam segala keadaan. Roh Kudus, tolong kami untuk kami senantiasa kuat dan bersukacita, tidak kalah dengan keadaan, tapi selalu berkemenangan dalam segala hal. Kami mau selalu berpegang teguh pada firman-Mu dan percaya akan janji-Mu Tuhan yang pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kekuatan surgawi yang Tuhan limpahkan buat kami. Ampuni kami kalau kami lemah, kalau kami kurang kuat berpegang dalam firman-Mu. Tolong kami, ubahkan kami, pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengampunan dan anugerah yang Tuhan selalu sediakan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami berhasil dalam segala rencana-Mu. Dan biarlah hidup kami berkenan, serta menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang berduka kembali diberi semangat, kembali diberikan iman pengharapan, yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan dan diberi kemenangan, yang sedang dalam pergumulan diberikan jalan keluar. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan, kami alami mujizat dan karya Tuhan yang ajaib. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.